Senku dan Seno akhirnya berpisah. Kini Senku dan timnya akan berlayar ke Eropa. Bagaimana perjalanan Senku selanjutnya? Apakah mudah? Atau malah ada tokoh baru lagi yang bangkit? Simak penjelasan berikut ini ya. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas manga Dr. Stone chapter 201. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi judul untuk chapter ini adalah pembicaraan Morse. Di sini kita diperlihatkan kondisi Laut Atlantik. Di sana terlihat banyak ikan yang berenang ke sana kemari. Ada salah satu ikan yang mendengar suara aneh dan tiba-tiba saja kapal Perseus lewat di atas ikan ini. Ikan-ikan ini sampai kaget karena kecepatan Perseus yang luar biasa cepat. Di samping Perseus nampak ada seekor ikan paus yang berenang mengikuti Perseus. Kini kita beralih ke atas kapal. Dana ada Kohaku, Gen, dan Suika. Kohaku masih kagum dengan kecepatan Perseus yang baru ini. Dia berpikir kecepatan Perseus ini mungkin sama dengan kecepatan maksimal dia saat di darat. Wah, luar biasa sekali ya Kohaku ini. Perseus ini bisa berjalan di kecepatan 20 knots. Setelah saya cari-cari infonya, ternyata 20 knots ini sama dengan 37 km per jam. Mungkin jika di darat, kecepatan segini nggak kencang banget ya. Tapi kan ini kapal. Jadi dengan kecepatan segini, ini sudah termasuk kencang. Kembali ke cerita, Kohaku, Gen, dan Suika masih menikmati pemandangan dari atas kapal ini. Mereka berpose layaknya di film Titanic itu. Tapi tiba-tiba saja mereka merasa kepanasan. Maklum saja saat itu matahari pas lagi terik-teriknya. Posisi Samudra Atlantik ini ada di sekitar garis khatulistiwa. Tentu matahari di sekitar khatulistiwa ini akan terasa lebih panas. Bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana panasnya. Indonesia kan dilewati garis khatulistiwa, jadi bisa kalian bayangkan seberapa panasnya. Oke, jadi karena kepanasan tadi, mereka akhirnya masuk ke dalam kapal. Di sana ternyata Senku sudah berhasil membuat kulkas. Kulkas ini juga digunakan sebagai pendingin udara oleh Senku. Nampak di sana, Francois membuatkan es serut untuk mereka makan bersama. Di sisi lain, Ukyo mulai menjelaskan langkah apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Mereka ingin tetap bisa berkomunikasi dengan tim yang lain selagi kembali ke Amerika. Karena mereka tidak memiliki satelit dan juga tidak bisa melakukan panggilan jarak jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kode Morse untuk terus bisa berkomunikasi. Sebagai pengingat, Ukyo ini masuk ke tim yang akan kembali ke kota Jagung. Karena hal ini, akhirnya Senku meminta semua orang untuk belajar kode Morse. Kohaku terlihat pusing dengan permintaan Senku ini. Dia sepertinya belum bisa membaca atau menulis. Tapi Suika siap mengajari membaca dan menulis. Di sana terlihat Taiju yang sedang belajar Morse dengan Ukyo, dan Luna masih belum rela dia harus berpisah dengan Senku. Di Super Alloy, Kinro masih bertanya-tanya kenapa dia disuruh tinggal di sini, padahal sebenarnya dia juga ingin ikut berpetualang. Tsukasa menjelaskan mereka butuh Kinro untuk menjaga Matsukase betah di sini. Maklum saja karena bagi Matsukase, Kinro ini adalah orang yang dia hormati. Di tim Senku, Suika dan Chrome akhirnya menjadi rival sains. Di sini, Suika sudah punya gelar dokter, sedangkan Chrome dia masih sebagai saintis. Kaseki masih ingin mencoba menghidupkan Medusa. Dia berencana untuk membuat baterai yang baru. Chelsea terlihat senang dengan perjalanan ini. Karena dia seorang ahli geografi, tentu saja berkelana adalah sesuatu yang dia sukai. Di sisi lain, Ryusui masih ingin mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Sedangkan di luar kapal, Kohaku terlihat sedang menangkap ikan. Dan ikan yang dia dapat tentu saja besar-besar. Kini waktu berganti ke malam hari. Chrome teringat dengan Wyman yang bisa saja mendeteksi mereka saat ini. Karena mereka menggunakan gelombang radio yang besar. Chrome lalu pergi ke tempat radio.
Lalu tiba-tiba saja Chrome, Leonard, dan Ukyo kaget karena mengetahui ada pesan yang dikirim Wyman dari bulan. Chrome lalu pergi menemui Senku. Di sana, Chrome menjelaskan kalau pesan dari Wyman dikirim menggunakan kode Morse. Dan pesan yang dikirim Wyman ini adalah, "Apa kau mau mati?" Jujur, di bagian ini membuat saya sampai merinding. Mereka lalu mencoba membalas pesan dari Wyman ini. Di sini, Gen sang mentalis sepertinya ingin menggali informasi dari Wyman. Tapi ternyata, Wyman tidak menjawab provokasi dari Gen ini. Gen lalu membuat sebuah kesimpulan, yaitu Wyman memiliki sebuah rencana baru. Dia mengirim pesan ini untuk memperingatkan manusia di bumi. Akan tetapi, Gen tidak tahu apa yang akan dilakukan Wyman nantinya. Yang Gen tahu, setidaknya Wyman tidak ingin terburu-buru menggunakan Medusa untuk saat ini. Senku lalu tertawa setelah mendengar strategi Wyman ini. Senku berkata, sebelum Wyman lelah menunggu, kita akan mendatangi dia secara langsung di bulan. Jadi karena hal ini, selain membuat roket dan kapal luar angkasa, mereka akan membuat baju ruang angkasa juga. Dan sekarang mereka akan pergi ke Barcelona untuk mencari fluorite. Fluorite ini sendiri adalah sebuah batu permata. Kita lihat saja apa yang akan dibuat Senku menggunakan permata ini nantinya. Oke, itu tadi pembahasan dari manga Dr. Stone Chapter 201. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.